Sehingga kalau dalam perjalanan tidak kemudian bisa dalam kondisi menghadap kiblat, itu masalah dalam kaidah fikih Syafi'iyah. Masalahnya adalah kita sholat fi awali waktiha, sesuai awal waktunya. Itu pula yang ada kemudian menjadi konsep di mazhab Syafi'i, mengatakan ada istilah sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu tiba datangnya waktu sholat. Kalau kasusnya ternyata misal dia berangkat jam 10 pagi, kemudian kalau dia naik, tapi rasanya sekarang tuh nggak ada Pak. Maksudnya sekarang tuh nampaknya mudah gitu. Kalaupun dia naik bis itu biasanya berhenti lah untuk makan tuh di jam-jam sore kan. Atau kalau naik kereta paling lama itu adalah kereta jurusan Jakarta Surabaya, itu kereta langganan saya. Itu jalannya malam, sehingga tidak mengganggu waktu sholat. Kalau ternyata misalnya ada dan terjadi naik mobil pribadi lalu terjebak macet, hujan badai kayak waktu itu di Betung Palembang itu yang 2 hari nggak bisa kemana-mana, ternyata bablas, maka dalam kaidah fikih sholatnya menurut mazhab Syafi'i dia sholat di waktu itu, namanya sholat lihurmatil wakti. Nggak ada air, tayamum. Nggak ada debu, nggak usah. Dan ada kaidahnya, nggak ada air, nggak ada debu, maka dia sholat saja, namanya sholat dihormati waktu. Tapi nanti ketika datang dia sampai, dia harus mengulang sholatnya, namanya sholat i'adah, kodok tadi ya. Tapi kalau istilahnya itu i'adah, sholat untuk mengulang sholat sebelumnya. Apakah sholatnya dijamak dan qashar? Sholatnya normal, karena tidak lagi berlaku qasornya, sebab dia sudah tidak dalam kondisi jalan. Jadi kodoknya normal. Kalau itu sholat az-zuhri kodokan atau i'adatan. Itu bedanya kalau kita sholat tunai, adaan itu tunai, apa langsung di tempat itu adaan. Nah kalau kasus yang ternyata tertinggal itu ada 3 kurang lebih kalau dalam pandangan fikih. Pertama, Imam Syafi'i mengatakan sholatlah di waktu itu, tapi nanti mengulang. Jadi mazhab Syafi'i ternyata yang paling ihtiyati, yang paling aman. Karena mazhab Hambali mengatakan tidak perlu sholat. Mazhab Hanafi mengatakan sholat tapi nggak usah diulang. Jadi sholatlah kondisi sebagaimana kondisi kamu merasa suci. Tapi kalau kita ini terbiasa apa ya? Karena kita terbiasa ketika sholat harus keadaan bersih, pakaian yang bersih, biasanya risih kalau dalam keadaan masih di perjalanan tidak nyaman. Apalagi perempuan, biasanya perempuan itu banyak sekali ininya, ini itu begitu, ada apa flek lah, ada ini itu, banyak dia perintilannya tuh banyak sekali. Maka biasanya dia nggak masalah mengambil mazhab yang kemudian sholatnya nanti saja diqodho. Itu jika memang benar-benar kondisinya alat darurah, itu nanti babnya lain, kedaruratan. Tapi kalau bisa, ini ada banyak yang dulu kami ketika di Jakarta kasusnya adalah di Jakarta itu selalu bisa diprediksi bahwa ketika jam pulang kantor itu pasti macetnya parah. Dari jam 4 sampai jam 8 itu baru terurai macet. Nah ada kawan nih, dia keluar dari kantor jam setengah 6, sedangkan Isya jam 6 begitu. Dia pulang aja. Dan dia tahu bahwa ya jam macet begitu. Nah itu kalau dibiasakan sehari-hari itu salah menurut kaidah fikih. Maka dianjurkan tunggulah agak sebentar. Kalaupun jalan juga sama saja nyampainya gitu. Karena orang macet itu sama aja nyampainya. Paling selisih 5 menit, 10 menit. Maka tunggulah dulu bahwa itu sampai maghrib kumandang azan, sholatlah baru jalan. Karena kalau dia beralasan saya selalu hilang waktu maghrib, itu banyak sekali kalau di Jakarta waktu maghribnya hilang di jalan. Dan yang sedih itu biasanya kalau bulan puasa, jadi tidak pernah merasakan nikmatnya berbuka puasa dengan normal. Itu orang yang saya pernah mengalami itu 3 tahun.
dulu ketika beraktivitas di Jakarta 2009 sampai 2012. Begitu memang kondisinya. Dan itu karena sudah menjadi ada kebiasaan, maka harusnya kita paham. Kecuali harusnya normalis setengah 7 sampai kita masih ngejar waktu maghrib. Ternyata ada pohon tumbang. Begitu, wah itu beda lagi nanti babnya. Bagaimana kita cara sholatnya? Kalaupun kita turun di jalan, wah panjang urusannya, di klakson nggak berhenti tuh. Jakarta tuh berhenti sedetik aja jadi masalah gitu. Harus selalu jalan, nggak boleh ada jarak celah tuh antara bumper dengan moncong mobil itu segini cuma. Nggak lebih dari orang lewat nggak bisa. Karena sekalinya dikasih celah motor masuk. Ketika motor masuk numpuk tuh motor, nggak bisa kita jalan. Nah itulah kalau di Jakarta tuh kalau nggak gerak diinjak orang tuh itu berat. Kalau di sini kan jarak sepanjang apapun juga santai saja. Maka kalau misalnya terjadi seperti itu, sama kasusnya kayak pertanyaan Bapak tadi adalah sholatnya kita mengambil yang dikodok saja. Atau kalau kita mau sholat di hurmatil waktu, ya kita sholat di. Cuma ya susah kan kondisi nyetir gimana mau sholat kecuali kita penumpang. Dan yang perlu difahami bahwa di dalam mazhab Syafi'i itu sebenarnya sholat menghadap kiblat itu wajib. Sehingga kalau dalam perjalanan tidak kemudian bisa dalam kondisi menghadap kiblat itu masalah dalam kaidah fikih Syafi'inya. Tapi kalau mazhab Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak masalah sholat fa'aina ma tuwallu wujuhakum fa thamma wajhullah, menghadap mana saja boleh. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i cari arah kiblat. Kemana misalnya di kereta nih, kereta tuh kan lurus kan enak tuh kalau kereta. Kalau kapal laut, kalau pernah yang naik nyebrang feri dari Lampung ke Banten tuh, itu kiblatnya beda tuh. Kalau dia berhenti kiblatnya ke sini. Tapi kalau jalan kiblatnya ke sini. Sebab kapal feri itu jalannya stagnan, dia jalannya memang di jalurnya. Tidak ada dia belok-belok gini, tidak ada. Oleng nanti. Feri kereta itu yang termasuk yang agak bisa dipastikan. Tapi kalau macam bis kemudian apa itu ya sebisanya lah, ambil duduk bisa. Tayamum kalau memungkinkan bisa. Tayamum itu nggak harus, tata cara tayamum itu kan sederhana Bapak Ibu. Karena ada kemarin pas musim kampanye itu ada calon pejabat yang ya kampanye tayamum divideokan. Tapi diusap muka, tangan, kaki. Kakinya juga ikut diusap. Dan tayamum itu nggak harus ada debu yang berbentuk seperti pasir, enggak. Kaidahnya kalau dalam fikih, asalkan kita tepuk itu misalnya karpet nih, kemudian dia muncul kalau kita pakai senter atau ada paparan matahari dia seperti asap, itu cukup bisa kita pakai. Kita tepuk gini. Setelah ditepuk harus ditepuk dulu. Jangan langsung diusap, tepuk, debunya kan naik tuh kan. Maka kalau misalnya kita colek di jendela bis tuh ada gitu. Tapi kalau di pesawat itu agak bersih. Kalau pesawat payah, tayamum tuh. Tapi kalau bis, apalagi bis Padang sih debu semua isi dalamnya tuh. Melimpah stop untuk melakukan tayamum itu sangat melimpah. Tidak perlu bingung. Tapi kalau memang pesawatnya yang sangat kelas 1 misalnya eksekutif itu susah nyari debu tuh susah. Ya maka seadanya ditepuk gini terus gini kan baru ditiup jadi debunya tuh nggak ada sebenarnya, debunya tuh nggak ada, bukan kita ngambil debu lalu diusap-usap, nggak boleh. Justru dalam kaidah fikihnya di mazhab Syafi'i itu ditepuk ditiup baru diusap. Jadi ada lima bagian ini. Dan tayamum itu nggak boleh mustakmal, nggak boleh debu itu dipakai untuk tempat lain. Makanya sekali usap, nggak boleh 3 kali, nggak boleh. Kalau 3 kali namanya mustakmal, debunya terpakai lagi. Kalau dalam air wudu tuh bab toharo ada namanya air mustakmal yang nggak boleh, yang tidak mensucikan. Ditiup lalu diusap gini, mengusapnya dari atas, seret. Jadi gini dulu, ini telunjuk terus gini. Ceret gitu. Jadi tidak ada ini yang menempel di bagian yang lain. Sini dulu keusap, seret, dibuka gini terus ditutup. Jadi nggak ada debu yang terpakai di bagian wajah yang lain. Kalau wudu kan harus sempurna, nggak ada yang kelewat satu titik. Kalau
tayamum enggak seperti itu, asal dia terusap saja. Karena dalilnya adalah mashul wajh, mengusap wajah. Mengusap seret. Nah, tata caranya menurut mazhab Syafi'i itu gini. Diusap. Terus hidung terakhir dilempar ke depan. Setelah itu tangan. Tangan juga sama seperti kaidah wudu, dia sampai sikunya harus terusap. Maka kalau tangan itu hitungannya 1, 2, 3. Kalau muka kan 5-5-nya di jari, makanya jari. Tapi kalau tangan makanya adalah 1 nih, jari-jari jari depan, jempol 2, lalu telapak, biar tidak mustakmal. Caranya bagaimana? Jarinya ketemu jari dari belakang dulu, dari belakang usapnya, dari depan usap, terus depan. Nah, depannya ini pakai yang telapak ini, depan, lalu jempol ketemu jempol, selesai. Jadi terusap semua bagian tangan kita terusap. Ini ketemu ini, diusap ke belakang seret sampai siku, dia mutar. Nah, mutar ketika di depan yang dipakai bukan ini udah habis nih jatahnya, jatah belakang tadi. Ketika usap depan itu jatah telapak depan ke bagian tangan depan. Nah, terus terakhir jempol dengan jempol saja, seret gitu. Pun dengan bagian sebelah kiri, tangan kiri, muka kanan kiri, selesai, sholatlah gitu. Itu kalau misalnya tidak ada air sama sekali. Tapi kalaupun ada air sekalipun segini bisa untuk wudhu, nggak harus. Kalau mazhab Syafi'i itu kan kalau air yang itu kan 20 gitu, ya segini. Ada tata cara atau tutorial wudhu memakai air mineral segelas. Kalau dia bisa juga gitu, asal dia terusap basah semuanya. Tapi poinnya kalau wudhu wajib basah semua. Kalau kelewat setitik saja batal, tidak sah wudhunya. Maka bagaimana cara memanfaatkan air segini bisa menjadi wudhu? Kita nih hidup di alam tropis yang terbiasa buguyur. Wudhu kalau nggak basah semua sampai bajunya basah, kan peci bawa upatan merah semua di sini. Keseringan kecipratan kebanyakan air yang justru itu sebenarnya bertolak belakang dengan kaidah Rasul bahwa disuruh menghemat. Untuk keran kalau di masjid itu jangan yang cor gitu, yang biasa saja. Biasanya dikasih yang kayak kipas kan, agar merata dan tidak terlalu kencang semburannya. Karena hemat air merupakan bagian dari sunnah Rasul. Asal dia begitu bisa memakai, bisa tuh ada tutorial bagaimana cara biar hemat dan full, tidak ada yang terlewat. Setelah begini dimatikan dulu kerannya, bahkan ada yang memakai matikan dulu. Jadi ketika dia ngusap, air itu nggak mubazir dibuang, karena nanti air itu juga ada hisapnya begitu. Gimana kemudian saudara kita yang di daerah mana yang air aja susah, sulit, tidak punya air. Jadi begitu Pak tadi, agak melebar.